Yang Tuhan muliakan pada gudai-gudai Bandung dan juga kepada seluruh jamaah majlis taklim sekalian dan juga majlis zikir. Bab malamnya tanyo tatamang di dalam bab terakhir yang terakhir di dalam kitab Minhajul Abidin. Sekian tahun kata bet, jadi walaupun hanya tak baca ringkas-ringkas, nyo baru tanyo tatamang di dalam bab yang terakhir yang dibicarakan di dalam kitab Minhajul Abidin. Yang mandung-mandung dari seluruhnya, seluruh bab merupakan akabah-akabah tantangan di dalam menjalankan perjalanan rohani. Artinya nyo sebagai suluk, yang bebutnya ilmu suluk, yang suluk bebut, yang ilmunya ilmu suluk. Mana suluk akibat terjalani perjalanan dunianya, perjalanan rohani kepada Allah dan juga menyelamatkan diri dari neraka. Maka malamnya pertama perlu kita ingat kembali bahawa manusia akan gagal dan sukses menyohai lewat tujuh tantangan. Dimulai pun kendala dalam menjalani kehidupannya untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Kendala pun ilmu. Ini yang pertama. Gagal di ilmu, gagal di langkah pertama. Pun Yohana ilmu. Nyangka hana cara kapuh dah. Karenanya fondasi pun mandum ilmu. Lagi ni pegahli Imam Syafi'i. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma ma'am fa alaihi bil ilmi. Mau cari bahagia dunia dengan ilmu, bahagia akhirat juga harus dengan ilmu. Dunia dan akhirat, ingin bahagia dunia dan akhirat harus sukseskan ilmu. Maka pendidikan dan ilmu yang menentukan nasib manusia. Maka Allah utus Rasul untuk sukses ilmu sebagai langkah awal. Cuman setelah nak ilmu, han mumadah dengan ilmu itu, tanpa ilmu gagal. Sukses. Karena le hal lain yang perlu terlewati dan sukseskan. Yang kedua, tantangan yang kedua, yaitu yang perlu dan kita pastikan diri dan kita harus sukses taubat. Taubat nasuha. Untuk tamati juga butuh taubat nasuha. Untuk menjalani kehidupan yang baik supaya perjalanan hidup kita menjadi kehidupan yang baik juga harus dimulai dengan taubat. Karena dosa-dosa hati-hati, dosa yang mengotori hati, mengotori jiwa, sulit dan menjadi pribadi yang mampu berbuat baik. Khati'atuka qad kabilatka, dosamu yang membelenggumu untuk berbuat kebaikan. Salah satu yang membuat sulit dan beban sekali melakukan hal-hal yang baik yang oleh Allah karena mandeng dosa. Dosanya ibarat rantai. Dia menarik satu dosa, dia menarik kepada dosa yang lain. Di saat ditarik kepada dosa, akan lebih berat menuju kepada kebaikan. Sehingga jiwanya pekan berat hati perbuatan. Bahkan terlalu sulit, bahkan terlalu beban lambung kebaikan. Salah satu penyebab dosa-dosa yang belum terselesaikan dengan tobat nasuha. Yang kedua tantangan. Akhirnya cita-cita menjadi cita-cita tapi sulit terjadi. Bahkan karena menghadapi beban berat dalam melakukan kebaikan.
bebannya berat perasaan, karena dia memberatkan perasaan sehingga sulit mendapat taufik dari Allah. Yang kedua, tantangan yang kelak yaitu nak kumpulkan di Mughazali nak dengan akabah awaik. Nyo bujut tu, nyo kepentingan bersama. Orang yang kali tahu ulang juga kan, kita tepu sila tua minta tinggal. Yang kelak naput boh awaik izin naput boh. Tanyo akan terhadapi dunia, tergoda dengan dunia, tergoda dengan terpengaruh dengan makhluk lingkungan, juga digoda oleh syaitan. Yang paling berat dalam godaannya adalah godaan nafsu yang nampak donan. Jadi manusia gagal karena cenderung kepada dunia. Mathaluhu kamathalil kalbi yabdah usyaibat sisa li Allah in tahmilhu yalhas atau tatrukhu yalhas. Umpamanya anjing, perilaku dia hanya gaduh lele lidah tak peremun pi tak lidah keroi hanya tak peremun pi lagi. Begitulah manusia, terlalu cenderung kepada dunia, cinta ke dunia, galak ke yang rendah, hang kecinta yang hang cinta lebih mulia. Itulah dunia yang menggoda. Dunia bentuk harta, penampilan, fasilitas udip dan macam-macam tu, keindahan dunia. Ini yang membuat manusia melupakan memperbaiki diri, mengamal kebaikan. Maka hinan butuh dan nyobek sampai tergoda oleh dunia. Maka dengan sifat pemantang orientasi, dunianya bukan untuk dunia, pepai cita-cita udip, pepai orientasi udip, yaitu akhirat, cinta akhirat. Hati cinta akhirat, tubuh boleh di dunia, fisik boleh di dunia, tapi hati akhirat. Kedih target tujuan. Barunya nasi apabila tidak cinta dunia, beli tak udah galak lah dunia. Berpupuan dah kala hawa. Nyan duduk tua dekat badan. Selalu danyo akan memperbaiki, menata dunia danyo yang lebih indah sehingga lupa akhirat. Maka Nabi berkata, jangan kamu masuk dalam persoalan dunia yang membuat kamu lupa akhirat. Jangan, bahaya, meresiko. Ona dunia yang tanah geluti pertimbangan. Nyo itu ke akhirat, itu ke Allah, dua tumayang, dua ibadat, menyuruh keduanya hindari dunia itu. Tapi hanya tapi kita target dunia tu, jadi harus jaga keseimbangannya. Linyan makhluk, pergaulan, lingkungan itu juga jaga. Di mana keberadaan tanya menentukan nasib tanya. Berada dalam lingkungan yang salah berbahaya. Kentar rencana tanya akan jadi salah, tetapi akan tergiring kepada kesalahan tanpa direncanakan. Urang nak rencana bro, kan cita-cita bro, tapi duduk menggiring menjadi manusia buruk. Salah satu pengaruh yang paling kuat pergaulan dan lingkungan. Yang pi benda ilmu, bagaimana menghadapi publik, menghadapi lingkungan, menghadapi pergaulan. Yang kepernah, yang kali tabu itu, yang dia bicara tentang bab muslah, bab mukhalafah. Linyan berhadapan dengan syaitan, yang pi syaitan apa masalah yang kita teori kiban bisikan harus ada ilmu tersendiri yang tinggal dibicarakan dengan dah bisikan-bisikan syaitan.
supaya baik tergoda, karena syaitannya menjebak, menggerakkan manusia untuk dalam jebakan. Bersih lagi orang kemawi belum mampu ni tahu mentakawi dia tak dengar mampu tapi mutalum mentakawi. Syaitan itu penipu dia, pandai memanipulasi. Ya, harusnya ilmu hadapi syaitan, termasuk ilmu berlindung dengan Allah, zikir-zikir yang melindungkan tanya dengan syaitan. Yang kali tak bahaya dia ke matalah katua tengah home. Yang tak penting dah tu. Hai puhan tua tu lu tak buat hana damai kan terus tua tu. Cuma menyoleh tak buat damai nyen kan kurang ilmu macam haji. Man amila bima alima warasahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang sudah dia tahu, Allah akan mewarisi ilmu yang belum dia tahu. Kadang tanpa belajar. Tapi cara amal kadang-kadang. Yang paling berat yang keput nafsu dalam awak. Tanpa nafsu dunia han mampu menggoda, syaitan han mampu menggoda. Tanpa nafsu lingkungan han mampu merusaknya. Semuanya karena selalu sesuai dengan selera nafsu segala godaannya. Karenanya diri. Seandainya engkau hana nafsu makan, jihan akan terjebak dalam jeratan. Seandainya tiwahnya, cicim tiwahnya, hana nafsu ke cicim yang nadiup, jihan terjebak dalam jaring. Diipa geroi mayang-mayang. Tapi karena selera yang rendah, selera kerendahan membuat manusianya terpuruk. Nyekahina mujahadah nafsu ilmu, selera nafsu, ilmu mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang kelek akabah awak nak dunia makhluk nafsu syaitan. Oh kalinya dah hadapi kabereh yang tak ada pegahnya, mesti kali dah hadapi nala illa masalah teudik lalu yang salah rezeki, ekonomi, kebutuhan hidup. Yang jahan putar pajuh patadu bang fasilitas udip, sehingga pikiran ke rezeki saya saja dua ke akhirat membedah fikir ke rezeki. Bagaimana menghadapi rezeki? Iban konsep ilmu menghadapi rezeki, jangan sampai menghancurkan akhirat. Maka perlulah dewa tawakal, punya hati yang tawakal, yang tidak pernah terganggu, tergoda dan terganggu pemikiran masa depan oleh pemikiran tentang rezeki. Nya kada ilmu tawakal. Olehnya macam musibah beban. Tanya hari-hari dah buat kerana nak beban. Gimana hadapi bebannya supaya dia menjadi ringan. Nah cobaannya ke butuh pribadi yang sabar. Olehnya kadang-kadang katanya keputusan Allah ke katanya berbeza nganggap sesuai dengan keinginan. Kan yang tahawal diputuskan katanya oleh Allah. Kita harus respon itu dengan rida qada qadar. Judo dari kegalauan hati mana yang terbaik, hadapi macam pakai sifat tauhid, istikharah pada Allah dalam segala hal. Yang butuh dalam hari-hari dan jalani kehidupan. Kita menghadapi masalah yang hanya pernah tak bayangkan kan terjadi, tiba-tiba terjadi cobaan yang membebani tanya, baik hancur ngatanya, baik tua orientasi udip, baik patah semangat gara-garanya. Maka butuh pribadi yang sabar, yang mesti ilmu sabar, dirinya latihan menjadi manusia yang sabar. Itu tantangan. Yang dikenal akabah awarib. Pada bawah ilmu, taubat, awarib, ya. Oh kabereh katanya mandum. Kadang-kadang harus hilang kebaikan. Tanya hana semangat. Tak menyogadah semangatnya. Yang kana cara. Kan handa tu punya enggak semangatnya.
Sehingga karena hana semangat gagal lah. Kalau pas bahaya orang lagi hana semangat melangu melangu dalam bakal ham ni melangu ada semangat bersih lagi orang hana selera makan lah. Bahkan dia nak pergi jual ni yang benar hana selera makan. Dah ya kagak ada semangat yang dia timur selera. Maka dia perlu tanya terapi diri, motivasi diri. Bagi bancara mentayang orang yang selalu ada yang memotivasi dan mampu memotivasi diri. Karena lebut hantruk bak tujuan, jenuh patah semangat bak pertengahan. Buka beresnya kaku te mungkin duduk kabu tu. Ana meneh tu orangnya kan benar rencana. Truk keroi kan lagi tak rencana. Buat yang tak rencana dan pubuk bertuntas duduk tinggai keroi. Nah rencana tinggai, hanya rencana tinggai. Tinggai keroi, pakan tinggai. Bosan, malas, hilang semangat. Pulang tanya udik dalam beban kembang ada pada semangat. Maka yang menyemangati dia yang kan ilat ba'is. Maka perlu bicara tentang khuf dan raja. Dan so Nabi pun untuk memotivasi orangnya selamat dari neraka dan sampai menjadi penghuni syurga jika hamba-hamba Allah yang baik. Fungsi Nabi salah satu basyira wa nadhira, memberi kabar yang membuat bersemangat dan memberi kabar yang membuat rasa takut. Ya ke neraka galak syurga, berat ya neraka, berat galak syurga yang semari mungkin semangat bergerak. Ya dan galak pihana nyan hana nyan lembek pihana kero geja bro dumpuh inan pakan ya dan semangat hana ya kan. Itanya menyuhana ya ke neraka hana semangat ucurga nyan terlalu pasti itu bahawa di kedua tapi menyobrat ya gak ada hawai ya. Maka orang beriman buka wataya wa akhirat gak ada hawa kedua dia termakul ke Allah gak ada galak ke pulai nyuruh munafik galak gada ya itanya kan ia gada galak ya ke neraka gada galak ke pelai ati galak syurga gada ya yang menghalangi tanya terus syurga. Maka butuh rasa takut yang memadai dan rasa harapan semangat yang memadai. Yang pelai lebih ni cuman mengatakan udah sahabat jamun beres dah yang tukang pegalak dengan pia Nabi nyai tanya kan yang pia tanya Pedro bin saya ada kepala kau Pedro tak galak ya kan agen je kata ke pugak lu pugak gop dengar roh hanya kehina menoi dia gimana nak pegat mak penyakit berat doktor kurang ahli cuma mbatan kata lepas berapa pun doktor jiwa tak ada cara ibu pulih pun paling kurang pun becut mana-mana pulih tiga ke hampan pulih total. Makanya perlu ilmu kiban cara benar danyo semangat ilat bawais lewat khuf dan raja. Nabi mampu membuat hati-hati para sahabat itu jadi benar-benar takut pada Allah, takut akhirat, takut mati, sehingga semangat diselamatkan ada. Oleh yang galak ke syurga, galak ke pahala, sampai tingkat yang tinggi cinta kepada Allah.
Ini yang buat bersemangat. Nyan tantangan padi pun dah ulang lah boleh ulang berjenyo kan dengan macam berjen tawaknya kepentingan pun bersukses pastikan diri sudah sukses. Yang kedua, sukses tobat, jangan lupa tobat. Yang kedua, bagaimana menghadapi tantangan awak itu dunia, nafsu, syaitan dan makhluk yang benda ilmu tersendiri. Marle. Yang kelihatan apa boh? Yang keempat, awarid, penghalang, kendala, yaitu macam musibah, beban hidup, kegalauan pemikiran, olehnya kebimbangan hati, sehingga hinan butuh danyo memiliki sifat tawakal, memiliki sifat ridha qada qadar, sabar dan taufiq. Danyo menyusip sabar, hana masalah. Sebeban apapun akan ringan. Danyo hana pernah pemikiran galau, hana nyaman, hana tenang apabila danyo selalu menyerahkan pilihan pada Allah. Itu yang terbaik. Dan semua keputusan Allah bagaimanapun selalu terrespon dengan ridha qada qadar. Tidak ada hana protes. Kat nyaman pikiran. Mahan selesai. Menyahai dah kelola hati yang selesai udahnya masalah tu. Yang tadi keput kan? Ilmu, taubat, awari. Lian bawais, rajak khuf. Padikah 5. Olehnya kawadeh, ria dan ujub. Kali dapat kan? Ya kan? Kan 6. Nak sabot tu. Sabot tu. Nyonya nak sabot tu. Kan selesai. Iaitu madah dan syukur. Nyonya dan putus saya dah buat dah. Culang le dah tanya. Culang. Ilmu, taubat, awaik, awarid, bawais, kawade, madah dan syukur. Pun ilmu, taubat, awaik, awarid, bawais, kawade, madah dan syukur. Ilmu kun ilmu, taubat, awaik, awarid, bawais, kawadih, madah, syukur. Ilmu, taubat, awaik, awarid, bawais, kawadih, madah dan syukur. Ilmu, taubat, awaik, awarid, bawais, kawadeh, madah dan syukur. Kan gila penjelasan dah penuh. Tak nampu kata aku kawadeh yang boleh. Apa boleh. Sayanglah mai tu kan menai betul-betul you. Ciulah kata 7 bawah madu. Ilmu, taubat, awaik, awarid, kawadeh, bawais, kawadeh, madah dan syukur. Ilmu, taubat, awaik, awarid, kawadeh, bawais, kawadeh, madah dan syukur. Ilmu, taubat, awaik, awarid, bawais, kawadeh, madah dan syukur. Ilmu, taubat, awaik, awarid, bawais, kawadeh, madah dan syukur. Jika lau puju ulang ilmu, kawadeh, madah, syukur. Ilmu, taubat, awarid,
wa'is, kawadeh, madah dan syukur. Berjemaat udang terarau dia. Cika je lah. Ilmu, madah dan syukur. Pada yang pun kita nak buat Minhajul Abidin pun pegah dalam aku tu boleh pun pegah beda. Pegah pun mulai ilmu taubat tentang awarid yang bawa'is, kawadeh yang merusak amal. Merusak amal kebaikan itu riya, ujub, yang uboji dan sifat-sifat buruk yang lain. Lihat madah dan syukur. Nyo yang golong tabut, madah dan syukur. Yang duk tabut. Ulang yang lain. Ilmu, taubat, awarid, bawa'is, kawadeh, madah dan syukur. Ilmu, taubat, awarid, bawa'is, kawadeh, madah, syukur. Ilmu, taubat, awarid, wa'is, kawadeh, madah, syukur. Ulang je lah. Tu juga ke? Ilmu, wa'is, kawadeh, madah dan syukur. Ilmu, taubat, awarid, wa'is, kawadeh, madah dan syukur. Ilmu, taubat, awarid, bawa'is, kawadeh, madah, syukur. Ilmu, taubat, awarid, bawa'is, kawadeh, madah dan syukur. Ilmu, awarid, kawadeh, madah dan syukur. Awarid buku menapa bah dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Awarid juga apa? Rezeki, macam cobaan dan musibah, kegalauan hati, kadar Allah, keputusan Allah terhadap yang sesuai dengan selera nafsu itu. Yang juga harus punya ilmu, kalau enggak hancur, enggak ada. Oleh yang perlu semangat, bawa serajak dan khauf. Yang kelih, baik sampai yang merusak segala kebaikan yang lakukan, iaitu bina sifat riya, bina sifat ujub, yang paling inti, dan juga yang lain-lain. Mainuh nak bahas luah kerana kitab kecil, kitab ringkas. Olehnya di saat dia sempurna segalanya, tanpa memiliki pribadi yang selalu memuji dan bersyukur kepada Allah, juga akan berbalik. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi semua kebaikan dan kesuksesan tanpa terkunci rapat oleh syukur, maka akan hancur kembali. Allah tanya coba dengan nikmat, hai tak ngiringi dengan syukur, wabat saja. Perti lagi binatang kelut, hana tabuh lam cedera, hana taikat, nyai poi wabat saja. Maka nikmat-nikmat Allah itu dia liar, dia harus diamankan dengan syukur. Maka belajar syukur, memiliki pribadi yang bersyukur, karena ancaman Allah berat dah. Menyoka bersyukur lu utama, menyoka kufur hanaka bersyukur, ingat ber adib belum kudih pre bahaya. Nikmatnya nak nikmat dunia, nak nikmat agama. Nikmat agama jauh lebih besar dan beruntung. Nikmat dunia hanya sebatas kepentingan dunia. Ia tabah belang, itu mayang dia tak tabah timak. Artinya dunianya ada jahitan nikmat yang tak nikmati, anak mandu. Jahitan beruh yang tak pajuh sabah pingan. Kan? Jahitan pajak yang tak sok tabah. Munyo jai-jai tak tasuk lagi orang pungo gaya tamidan. Maka nikmat yang abadi yang kekal adalah nikmat agama yang menghasilkan pahala dan kekal abadi. Ruh dan sembahyang itu nikmat, jangan lupa bersyukur. Tanya tadi tak sembahyang iban na perasaan, nak bersyukur.
baik tak pegahna kaglah kono kahlah ku buat tagayu oleh Allah, kahlah ku buat tagayu oleh Allah, tero kaglah dosa enak tak kan anak timur sebut tu bahawa kitanya mampu melakukan itu karena ada pertolongan Allah, karena ada takdir Allah, karena sikap baik Allah terhadap danyo. Jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah perintah Allah yang lalu lakukan. Bersyukur kepada Allah karena bi taufik dan hidayah gelung roh dalam taat, karo dalam kebaikan, karo dalam sembahyang. Yang tua tu itanyo baru biasa paling nyo nak bersyukur munyo merumpak dunia ibi mpun tu ibi peng tanya hana pernah bersyukur untuk benar roh tak berzikir roh lah meratib itu merasa sangsang jasa tanya ke Allah kebaikan tanya ke Allah salah Allah tak butuh kebaikan orang nak main kebaikan tanya beratib tanya orang nak main Allah kepua nama tamah pangkat kenapa tak bersyukur waktu gebi Allah ke tanya taat gebi tanya roh dalam kebaikan yang oleh Allah itu nikmat lebih besar daripada nikmat-nikmat ia tuntut oleh nafsu yang sebenarnya mau jiruh tak ke la ilaha illallah ya alhamdulillah karo tiga tanya hana bersyukur kan lupa itu suri wa khuliqal insanu sanu kafura memang bawaan manusia diciptakan kufur hendak bersyukur terhadap kebaikan. Kenapa hendak merasa itu kebaikan dari Allah? Ada tanyakan manusia kan di saat hana merasa hana kebaikan ke tanya rasa berterima kasih ubu tiro anu tidak bisa merasakan kebaikan orang tua, rasa terima kasih dan takzim pada orang tuanya kurang. Anak yang mengungkir, mengingkari kebaikan orang tua. Seorang istri yang tidak yang mengingkari kebaikan suami tidak akan bersyukur, berterima kasih dan hormat pada suami. Jika suami menanti hana mengingkari kebaikan istri, tidak akan bersyukur kepada istri, berterima kasih. Menanti antar teman, antar manusia. Kenapa krisis rasa syukur? Maka belajar bagaimana memiliki hati yang bersyukur. Butuh ilmu ni. Payah benar ilmu payah benar kepurno ni. Menghangun. Ya kan? Boh tanya dalam sebuah pergaulan hubungan antar sesama manusia. Di saat hana saling menghargai dan menerima kasih, kekal hubungan. Kan tabe itu dek nanggat roh kana yum bayi. Kecewa. Iji pi benanti dek nanggat ji hana yum bagi dia. Kecewa ini. Pakai bangkir kira apa dia lagi. Sebenarnya bukan enggak ada kebaikan, tapi tidak bisa merasakan kebaikan. Hai orang rasa, hai orang nikmati. Hana ilmu ada katanya tengah ti. Dia tengah pegah li Allah, tengah pegah li Allah. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Munyo dah hitung-hitung nikmat Allah, ai hitung. Dia baru dah kepui dah nikmat aku tosah tapi masalah tapi pat nikmat Allah yang nak tengah tak mikir hana tu ya kan tak merasa kita selalu berada dalam nikmat Allah, selalu tenggelam dalam nikmat Allah. Nyo tanya jak udip munyo engket udip na iya kan ya kan iya nya tak pegak gaji apa gajinya nikmat Allah jika puto iya mati kan nyoi tanya tai udip mulai lahir di tawet lampu
lam oksigen lam udara siapa gak udaranya oksigen tak hirup gengket lam ia tanya menanti dia hon dah jana hon dah peka na je ada tarik nangan tarik oksigen ni ke chip kosong oksigen mati je mati kan dicabut oleh Allah oksigen tapi oksigen yang gratis nak payah bayar ciu dengan kena corona ni nak aksip oksigen mati ke ju ya kan nak oksigen nak payah bayar nak tak pegat kerot hana yum kan pajan meyum pote hana tanya mbak udung tersak napa dia hana je tak mau oksigen nak meyum boleh tersak napa Allah tengah dalam nikmat tapi tak merasa kita sedang mengkonsumsi nikmat Allah yang hana merata sehingga tak semayang macam tu guyu buat guyu meredip guyu bubuk ke macam tu akibat tidak ada punya dididik dibina menjadi pribadi yang mampu bersyukur hana sopernoi jahi tanya jahi tadi rawat jahi hana nikmati sehatnya tidak merasa bersyukur alhamdulillah long sehat bila Allah tang-tang yang sehatnya buat rawat maka untuk tanya memiliki pribadi yang syukur lihatlah kalau kita sehat sering-sering lihat orang sakit ya dia tiga kayak kala-kala orang lemah dia nikmati menyogotanya orang yang susah merasa susah ya kalau orang yang lebih susah lah sehingga gak ada susah ada dia nak nikmat badan jadi menyotanya tak nikmati yang kanan nikmat yang kanan aku bahagia tetapi menyuhana bersyukur tengah tak keluhkan yang golong na tapi yang buat tu kecewa bahkan ada yang golong na golong teruk ada yang kanan hana ada yang mana dia yang bro akai ro tahan dia tapi dia bau bro akai go dia bang tengok pada dapat tak tanya apa menang kena yang kata bihan ada yang dia yang hana jawab lorongnya drone pe menang di jai bigo ana dia yang ada irok pe menang di keron santut dapat mandum-mandum yang dia brok ro dan ada maka nyen beut ilmiah bagaimana menghasilkan pribadi yang bersyukur munyo bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat dengan cara-cara yang rumusan-rumusan syukur yang betul maka Allah akan tambah nikmat maka nasib sabuh kaum ditentukan oleh perilaku dirinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yang lembabnya ke awali juga ayatnya tekem bersyukur duduk je ayatnya Allah hana robah nasib sabuh kaum kecuali dirobah dengan dirinya mana robah diri dulu kalau kita nasib masih tidak mujur periksa mungkin pribadi tidak bersyukur robah dulu mungkin pribadi tidak bersabar robah munyo kita yang tengah bersyukur tengah dalam nikmat hati-hati kalau tidak bersyukur yang nerobah ini cobangan nikmat oleh Allah tidak bersyukur nyan inna azabillah syadid malah kadang-kadang dalam Allah menyatakan dalam Al-Quran manusia kadang-kadang nemehili Allah untuk kebaikannya kadang-kadang nangan susah kadang-kadang nangan tenang Nabi tenang harus lang kebaikan hana bersyukur Nabi susah hana rohki yang Nabi tenang lau nulang dia kata hana rohki Nabi susah lau hana rohki Nabi senang dia kata yang kelai hana rohki nyan inna azabi nyan
ka bukan fadammarnahum tadmir, maka kami hancurkan mereka. Fa idahum mublisun, nyawatnya hanali jalan keluar. Maka tanya yang harus hati-hati. Bukan lebih tenang, sudah lebih tu hama dua nak go. Gitu. Lebih tu lah. Lebih tenang lah. Hai tim go hana bersyukur. Biasa yang keleji nyen ujian terakhir. Lenyan ngadib oleh Allah. Lenyan tidak ada lagi jalan keluar. Maka kena lebu pun sukses dan gagal manusia, buh dunia buh akhirat, dimulai oleh bagaimana kepribadian, sikap diri. Nah, yang layak untuk bahagia adalah pribadi yang bersyukur dan bersabar. Pribadi yang tidak bersyukur juga tidak bersabar, nyan tidak akan bahagia. Menyorong hamba Allah yang memiliki sifat sabar dan bersyukur yang benar, maka dunia bahagia, sukses, akhirat juga bahagia. Rumusannya yang dipenuhi Nabi itu dalam ilmu. Maka bab ini karena apabila tanya sukses tadi berapa taubat kabere ilmu kana madunia macam ibadat kait dan lakukan hai binatang tangan ka lewat kan ko hayu ka dia ko bra hayu ada ka menyo nambah je kabere ilika lupa ke ka ura menyo lagi yang dalam kata jalani kehidupan. Tapi berada apa bina kelebihan-kelebihannya kajet dapat langit je menyo apabila tidak bersyukur terhadap semua itu akan mendapat azab. Maka tanya hari-hari bersyukur atas kebaikan. Baik tu telis semayang benarlah mati lam dia pun merasa hati Allah berbuat baik. Bohnya tanya truk tu kena semujid roh tayak buatnya munyo tanya nak iman doa tauhid munyo nak degedi Allah nak truk tu menyokan taufik Allah terus tu tak bantihan terus berarti roh kena nyopo Allah sedang melakukan kebaikan terhadap lo, bersyukur pada roni Allah dia Allah berbuat baik. Semakin dia bersyukur semakin dia Allah terlalu baik katanya tanya mentang yang hana baik ke Allah. Sehingga timur rasa bersyukur 3 roh dan meratib sebenarnya 2 bersyukur yang akan menghalau mempakali roh le mungkin dia terperiksa hana bersyukur anak kaboyu te kuputruk ka semajid hanayum te roh meratib hanayum te gop jok terkah tiploh ribe tiploh ke kena alhamdulillah ai pujo ke Allah tempuun tiploh ke alhamdulillah pada roh meratib roh berzikir te alhamdulillah lah. Maka Nabi Pak Tiura Mak malam tena kan dengan kan kagadah Nabi anak mahu Nabi ni yancak tena Nabi kadang nu ibadat nu semayang nu sujud nu roi matai apakah Nabi Yohana pas cuma ibadat duduk tanya hai Rasulullah rona tanya lincai rona kakak jamin syurga apakah sampai berat-berat tak menang tadi pula maka puan adalah lu menjadi hamba yang bersyukur kau lakukan yang sujud kepada Allah bersyukur di atas kebaikan Allah. Di saat tanya kata bersyukur kamu tak magak lah syukurlah mati syukur ya jadi lagi yang selalu sampai lewai doyan mungkin tanya terpental dari kebaikan yang pernah dia lakukan mungkin salah satu tak berasa bersyukur apalagi merasa tantang tanya berbuat baik kepada Allah yang betul Allah berbuat baik kita punya tapi kita tanya kau berbuat baik kepada Allah nyanka salah maka dalam Fatihah dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Kerana Allah lung ibadahnya, ibadahnya perintah Allah. Tetapi semuanya saya butuh pertolonganmu. Artinya di saat roh dalam kebaikan itu pertolongan Allah. Memang saya ingin melakukan perintahmu, tapi perintahmu tidak sanggup saya lakukan tanpa pertolonganmu. Di saat roh dalam kebaikan itu ada pertolongan. Bersyukurlah di atas kebaikan Allah. Ini rahasia adi. Baik sepele tanya. Nanti dalam segala hal, dalam segala nikmat-nikmat yang lain, jangan pegah nikmat ibadah, nikmat taat, nikmatnya kejayaan. Maka untuk berbagi pada macam nikmat, nikmat duniawi, nikmat agama, akhirat, nikmat duniawi yang makna terhindar dari keburukan, nikmat mendapat kebaikan yang dibagi, sehingga dodo bisa tergambarkan rupanya saya selalu dalam nikmat. Cuma karena manusianya bodoh, buta hatinya, tidak terasa bahwa 24 jam dalam nikmat Allah. Cuma hana hitung, menyobit atau hitung, tidak terhitung. Tapi hana hana merasa tidak terhitung, anda tu hidup. Yang kapan lagi? Ulang 3 detik tak pun apa? Si ulang le. Ilmu, taubat, awaik, awarid, bawais, kawadeh, madah, syukur. Kendi juga. Ilmu, taubat, awaik, awarid, bawais, kawadeh. Ilmu kejulam, taubat, awaik, awarid, bawais, kawadeh, madah dan syukur. Ilmu, taubat, awaik, awarid, bawais, kawadeh, madah dan syukur. Pertiga kah? Empat kata. Ilmu, awarid, bawais, kawadeh, madah dan syukur. Ilmu, taubat, awaik, awarid, bawais, kawadeh, madah dan syukur. Ilmu kalepan kan madah dan syukur gabung. Dua puji dan syukur tu gabung. Punya tak hitung rinci jailau. Tu rinci awaik pun kan. Dunia nafsu syaitan, dunia makhluk dan syaitan nafsu. Awarid rezeki, ekonomi, rezeki, cobaan dan bala, macam kadar Allah terhadap kita yang hanya sesuai yang selera nafsu, lenyan kegalauan hati, yang perlu dijawab dengan sabar, tawakal, rida kadar, tafwid. Yang kali tabutnya tak waris. Nyaman dua kali tabut ke mentua yang biasa, menyotingan luar biasa. Kajinya wallahu alam bisawab. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Yang Mulia Ayah yang telah banyak menyampaikan pencerahan ilmiah kepada kita yang memandung. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pendengar radio Yadara di rumah yang kami muliakan. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Kepada tunggu-tunggu umi-umi yang ingin bertanya, kamu persilakan. Sidro, dua dro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia pada ayah, belum tuanya ayah memang cukup nak bodoh di dunia. Sekolah hana ayah menebut pihana.
Cuma katanya dia dalam masyarakat macam katanya mahal nak jalan katanya yang dipandang tapi nasira anak muda katanya masalah ciri dengan promo cukup ragu tuan itu yang lembagah hello sekolah anak ilmu anak naja Mbak Pakasi dan Mbak Imam hello han tambah jauh han madron tidak jahil nah nanti lu rasakan menjak Pakasi Imam kebetulan hana long berat jak Pak Imam meleh dengan Mbak Pakasi dia ngawak pegah kali lu tanya ada Mbak Badon baro atau saya ngepegah yang lu mencirinya nikah kiban dah cemari ngainang kiban dah lepai meno bawa atau tungku menyo sigaga tu digata tapoh anu min yang lubah gad idanya ceri dua tu long jauh nyan kibang pegah limu meno atau lagi si pegahnya lah nikah ni daun kiban bawah ilong sang hana re bah hana lume hana re kiban si meno lu pegah nyan waham long tuan makata sebabnya na waham dah cemeri dalam ceri kata yan na dua buah masalah munyo ta ceri yan baru hut munyo hana ada ceri nya hana dua buah pilihan kuda ceri puhan mana bawanya tapi kata kasalah lu pegah sahabat tak pegah baganya ilong kalau menceri yang kena telah kata kah nikah mak saudara menanti tak pegah wapat kata menceri sekian terima kasih ya Mbak saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan Jadi bunuh na ayah mencekat bahawa ditanyanya memendum Allah yang wujud. Yang jelas karena Allah sebagai Khalik seluruhnya mendum adalah pencipta sebagai makhluk. Jadi ubena but yang na bak tanya pi Allah yang wujud. Jadi ketika na takun pekah nan jak baro padahal telung pegah insyaallah nak kun bulan pulin hana tu hayu jak nyan petiban kaya jadi bak pemahaman bahawa butnya memang Allah yang wujud tapi otak tak but nyan petiban ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalam urinang likut na pertanyaan Nihana ka dua bohile. Yang pertama ayah menyangkut dengan tali. Mohon jawaban ayah. Yang masalah sabah berita. Yang kedua masalah hukum. Beritanya anak tetap betul. Artinya apabila nak informasi itanyo bet taponis ngenurung pegah payah dajak tak pihak tu le kadang tu kan menan cerita ya apa kecil menawa pegah ya apa dayang medeh pegah padahal terjauh pak kecil beda kerana beda pegah tak jauh itanyo beda kerana beda dah pegah ya buat mandua nak salah tidak beza maka dalam halnya tu petupat dengan ceritanya nyai lu hanamnya lu apa petupat yang ada payah dia baru dulu tujuh petupat merumpa apa kecil dulu nyan mendum dua elet petupat nyan pih munya jujur mendum ke baru tupat hana jujur hana tupat jadinya akan memfonis orang tak ada masalah yang penting menurut pegang peringat untuk rencana nyan kendala kami nyonya lagi nyonya tinggal lebih agak kendala ke tinggal kendala orangnya
beda dah ke menyokah lagi nyo maka kah singa jatuh tala nyen beda ngen cerita nyo lagi kai ku tala ke singa nyen kan ta peringat be sampai ku tala nyen dekan khabar kan insya talaknya adalah lafaz insya yang terjadi dengan insya apabila lafaz yang menunjukkan kepada jatuh talak. Lagi dah benda kai punya kai ke mana yang tinggal kat ku tala ke punya menang tapi kai ke kan lah pegah jatuh tala punya lagi anak kai kah tinggal jatuh tala beda lah nyo ingat be sampai menakai nah be sampai re ku tala ke nyen kan tak tala ya. Cuma kadang ada pegah si kibalik cara pegah kalau pegah memang betul kerana sesuai dengan cara pegah. Yang kedua persoalan dan pegah benar memangnya mandumbu Allah ya apakah hanan aja memangnya hanan yu hanan tegedi li Allah nyan betul tetapi haba betul baik salah cara pakai beda cara pakai walaupun betul ji hana ya pegah tanya sebabnya munyonya siapa tanya orang memang di kamadu depu ada katanya pakai nak ajakkan dekat Allah ada katanya kan ada kan kata kaki depu mesti mandua udah iman tiga depu ji hana ijah dari Allah pada katanya pakai hana kajak nyen kayaknya pun nanti gede pun hana kenyan tak kamu po matayan nyen tanda bangai cara Jawa bangai cara Jawa kiban taj uri cumanya kan tahan kamu fomi menyatakan kamu fom pun ya tanya lo menyatakan gede Allah dia tak kamu fom mana kenyan tanya nyen salah haba butuh salah pakai ya itanya je tak jawabnya dia. Ya kah? Nah hal tip walaupun nyo je nadap. Ada dia bubu mati. Bahkan bubu gede-gede lah Allah. Nya nadap dan nyo pi hanya pegah dah. Nadap. Mangkat hayo. Tapi hanjit dah bangsa yang buruk ke Allah. Sebab jangankan hana yang je pi nadap dia. Boy tanya mana orang cerita nan mae Ismail ke jana ai maen jak kena tak ngwate gila ketro mangkan ron mae ayo tapi ya ada adab nah ada nama mak ali mak mới dan nama halimah mới halimah kena tak ai hai kan mak ai mah nah salah hatinya sesuai nah mehinan lain tetapi hanya dan tanya hanjit untuk membenarkan diri lewat bahasa pesada ba Allah itu tidak ada adab seorang hamba yang ada dia akidah atau akidah dia pakan dia nak apa jauh artinya pun fobi sebab jihan apa jauh mah pakai apa jauh ana di Allah pakai ana trau dia akan di Allah dia di ana trau nya apa yang lain nyata akidah ya tanya atas sesuatu sebab yang belum mufhum yang luputnya yang pakai ana gajah pada bocor bahawa dah. Jadi berbicara tentang asbab, dan bukan berbicara hakikat akidah, tidak berbicara dia. Dan yang berbicara yang ada sebab. Man sebabnya siapa bocor? Hai Allah ti. Man banyak dah sambung lek tak pun dia tahu. Pakai bocor dia gini Allah. Hai yo kan apa tanya di kampung masa man urang tanya urang akidah, urang jawab urang akidah, atra sama mufhum. Yang temanya atra yang golok jawab atas kalau mufhum banyak jawab atas kampung
memang nge edep ke dia. Terima kasih ya. Berikutnya pertanyaan benda. Misalnya lung baca SMS ya. Yang pertama ya baca pesan di SMS. Lung temannya yang baca ayah pernah lung dengar bahwa gore kitanya lebih mengetahui tentang kitanya ya. Jadi giyu serah ubina urusan tanyo bak gore. Bahkan untuk tanik koh uke manteng giyu tanyang bak gore. Yang jadi pertanyaan ayah gore yang dimaksudnya yang teh. Sementara gore dehle tanya. Yang pertama. Saboh sekali mohon jawabannya. Gure danyo yan. Gure pertama yang ikut lagi pu yang giyu li Rasulullah di dalam mendidik umat. Pertama betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Lehnya getepu bah-bah yang ditanya peletanya. Yang nak getepu tiga perah nak getepu aja. Iganya yang getepu ke jawab maka tanya murid tanya mbak gure yang getnya lebih mufhum bidang yang ditanya tanya harus dari gula mufhum tetapi igure pi yang hana mufhum baik jawab masalah orang lain tu karena mana mandu manusia tahu semua bidang. Jadi adab murid ikut tanya gure, adab gure anjut geyu yang hana ile jaga aja. Sebab anjut tak paksa diri, tak arahkan orang buat sesuatu yang katanya hana mengerti, itu menyesatkan. Murid pada yang bagure, tapi igure beg apa mufum ro yang nampo. Ya kan? Boleh nama itanya ada. Tu baca ulang. Nah, pada nak ledung gure ke midang jauh belang ya. Betul yang jauh belangnya ki bala begateng abu. Ki bang begateng dengku itanya lebih mufum. Nya beda tanya yang bagaimana kan bidang. Nah. Nyona berikutnya pertanyaan ya. Untuk tobat nasuha harusnya ritual khusus atau cukup dengan taubat dari sesuatu kesalahan dengan tidak pernah mengulangi lagi? Mohon jawabannya. Tobat nasuha rumusan roy. Semak dengan dosa beda-beda jenis dosa. Beda cara taubat. Dosa dengan Allah beda cara taubat dengan dosa yang menyangkut dengan manusia. Artinya menyajawab jipu kalau ingin taubat cari ilmu tentang rumusan taubat yang menyangkut dengan syarat dan rukun taubat. Mesti lung pertanyaannya lung jawab dengan penjelasan pada buat lom tu. Hai kata tak buat payah hantu anak tu mewah kan. Cuma saran ji taubat itu punya rukun dan syarat, artinya punya rumusan-rumusan sendiri yang taubat nasuha. Apabila sip syarat dan rukun yang kali gak tu artinya dari mulai meninggalkan dosa yang hana terlakukan li menyesal membayar yang tinggal-tinggal yang kau liket dan ke depan tidak mengulangi lagi sampai timuh tingkat menyesal di atas kesalahan masa lalu nyan kaji ke taubat nasuha. Bagaimana membuat hati jadi menyesal itu ada usaha tersendiri, harus lakukan sesuatu yang menghasilkan penyesalan. Nyan nyu katruk bab penyesalan
yang tanda taubat kagak terima. Tapi apabila diikuti oleh rukun-rukun dan syarat taubat yang memadai, yang sempurna, yang lagi yang kana bertip syarat, bertip rukun, yang pelai yang murno. Tanya kali dah buat taubat je pun, bentah kali je pun. Ada dua tu lom tu, kian ulang ya ulau tu, nyambat yang pula, habis. Yang nak tahu tu ayah, long rumahnya ayah bacut, kiban cara tayu sembahyang suami dehayah yang hanggetem sembahyang, wate tayu sembahyang sabi musuh sambut ayah, mudosa tu. Ya. Nyanyongan suami idanya suami pemimpin rumah tangga, istri yang dipimpin. Kesalahan istri, suami bertanggung jawab, karena diperintahkan suami untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Istri kan penanggung jawab suami paling, karena istri kan pemimpin, paling tugas lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan suami, bukan suami bagi amar ma'ruf nahi mungkar, hana sembayang sabuh kemungkaran. Di saat suami pemimpin tak salat, tanyo hana tanggung jawab sebagai pemimpin, ada ke dosa tanyo. Dosa tanyo apabila hana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar seorang istri. Jadi kena lebut hal telefon nyonya baru terjawab, tanyo harus mufhum konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kiban tak lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kurang ayat dia nya lakukan. Artinya wajib, yang paling wajib tak pun pasti le hanjit rela suami hana suap sembahyang. Yang kedua, wate tayu ganyan sembahyang hana meresiko nya wajib you, hana meresiko yang haid datun. Tapi munyo meresiko sampai re ke kita liak katanya nyan hana wajib. Tapi mio siap kita lihat napalah ada. Ira aku kuyu kan. Maya tapi begitu maya. Ya harap aja gitu maya, tetapi mio ke mana? Wate tayu tu mayang kan gitu maya, kita lihat tu. Ya lebih ya. Malah kita tampar katanya, le dosa na semayang, dosa kena tampar urang yu semayang. Maka nyonya hanjik ke dosa. Cuman kena minta cara lain kan, tangeng juga tak pegah kan, duduk hai gini ngatili dia ngeng tu bayang ai bangai. Cuman tu minta cara lain tu pun tak urang yang semalong yang baik tak pegah ke roda dalam tu masalah tu, kena urang yang biasa semalong seperti bohongan ke bohso kadang kedih ni pegah ben pegah ron pegah. Nyan minta cara yang ganyan begitu maya, dan yu semayang ganyan nyan sayang ganyan, mengagut sehingga hotel gitu mayang nah beruntung roh punya selamat dari neraka, nak kena ngadib dengan itu mayang tau gara-gara promo ya kan, pakai dolar dan curugan kayak gara-gara promo ku yu semayang tapi maka ada kau gak tidak dalam neraka gak tidak. Jadi berdosa apabila hana tak lakukan ukuran tataran amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ken dosa seorang pemimpin. Tapi munyo lakok nya jauh mawe, munyo gebiarkan menan hana gemawe dosa ro je kedayus. Nambahan. Hadirin sidang